Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodianti, NIM E1S11983. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal atau tugas dari mata kuliah Artificial Intelligence mengenai metode clustering K-means pada data dari aplikasi Orange. Baik, langsung saja. Di sini kita buka dulu aplikasi Orange-nya. Nah, setelah pada tampilan seperti ini, karena saya dari kelas ganjil, maka saya akan membuat data, mengcluster data dari cluster zoo atau data zoo. Di sini saya telah mendrag file ke sini. Di sini kita harus mengatur terlebih dahulu apakah yang kita akan kelola datanya atau yang akan kita cluster datanya. Di sini sudah terpilih yaitu zoo. Nah, setelah itu info yang diberikan yaitu ada 101 instance dan 16 feature. Nah, di sini terlihat feature-nya dari beberapa tipe dan kategori, yaitu ada amphibia, bird, fish, insect, invertebrata, mamalia, dan reptil. Terus di sini juga memiliki value dari ke-16 feature-nya itu yaitu 0 sampai 1, dan ada juga yang bagian legs yaitu 0, 2, 4, 5, 6, dan 8. Nah, setelah kita mengatur file apa yang kita ingin cluster, pertama-tama itu saya akan melihat dulu data yang di cluster tadi dalam bentuk table. Data table. Nah di sini terdapat tipe dan namanya. Ada tipe mamalia, ada 101 instance tadi, ada tipe invertebrata dan beserta nama serta value-value yang ada pada tiap kategori. Nah, di sini karena kita menggunakan metode clustering K-means, maka kita masuk pada metode K-means. Nah, ini kita lihat dulu. Kita di sini membagi clusternya itu pertama kita bagi dalam 4 kelompok saja dulu. Oke. Lalu sebelum itu saya akan melihat data table. File dari zoo tadi sudah. Sekarang data tablenya apakah berubah setelah kita melakukan cluster pada datanya. Nah, di sini setelah kita mengclusternya terdapat 6 nama clusternya, yaitu ada C1, C2, C3, dan C4. Karena di sini saya membagi ada 4 kelompok. Dalam beberapa kelompoknya juga atau clusternya, semua itu bisa bercampur entah mamalia atau fish dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui dalam posisi tabel, kita mengecek dulu menggunakan scatter plot dengan cluster 4 tadi. Nah, di sini cluster ada 4 yaitu C1, C2, C3, C4. Di mana yaitu C4 itu kelasnya yaitu mamalia. Dia terdapat pada titik 0. Terus untuk yang ini dia termasuk C3 yaitu bird, burung. Nah, di sini aku menjelaskan dulu tentang sumbu Y, X dan Y, di mana sumbu X-nya itu adalah berdasarkan jenis telur, di mana di sini mamalia tidak memiliki telur, ataupun di sumbu Y itu atau feathers, bulu, mamalia tidak memiliki jenis bulu, jadi dia berada dalam 0,0. Sedangkan kalau yang ini, yang C3 atau bird, dia termasuk dalam tipe X bertelur, maupun dia tipe yang feathers atau yang berbulu. Terus yang di sini yaitu termasuk tipe reptil.
di mana dia ini ada di sumbu Y, di sumbu X yaitu bertelur, tetapi dia feature-nya 0, artinya dia tidak berbulu, reptil itu tidak berbulu. Nah, di sini kita juga bisa mengubah apakah kita melihat atau mengukur dari kelompok-kelompok tadi berdasarkan apa. Misalnya di sini saya ganti menggunakan hair. Nah, di sini berubah. Nah, hair-nya dari bird itu dia tidak memiliki hair atau pada sumbu X dia di 0. Nah, pada feature atau berbulu dia termasuk 1. Ini termasuk metode cluster. Sumbu X-nya juga kita bisa ubah, misalnya pada milk. Nah, pada milk ini contoh yang C2 yaitu tipe mamalia, termasuk memiliki milk atau bersusu 1 karena dia sumbu Y, dan hairnya 0 karena dia tidak memiliki rambut. Sama juga pada warna biru C1 termasuk tipe mamalia, memiliki hair dan milk karena mamalia itu memiliki beberapa tipe atau cluster sendiri. Nah, kalau yang ini dia termasuk fish, yang warna yang C4 fish, dia tidak memiliki hair dan tidak memiliki tidak bersusu. Dan yang terakhir yaitu insect, memiliki rambut di sumbu X tapi tidak memiliki susu karena dia tidak pada sumbu Y. Nah, setelah itu misalnya lagi kita ingin mengecek data dari Cummins ini tapi menggunakan metode yang lain atau menggunakan tabel yang lain. Misalkan di sini saya menarik lagi menggunakan box plot. Nah, dapat dilihat ini cluster. Juga kita misalnya di sini kita menggunakan cluster, ada C1, di sini 100% ada 39 mamalia, ada 23 ini mamalia. Misalnya menggunakan, nah di sini ada berdasarkan klasternya, yaitu yang pertama C2 ada 100% amfibia, terus yang warna hijau ini 100% bird, tapi dia di sini dalam C2 juga termasuk 20% dari C2 karena di sini reptilnya hanya terdapat 80%. Nah, terus di C1 ada 95,12% mamalia, terus selebihnya yaitu 4,88%. Dari C2, di sini C2 yaitu ada terbagi 3, ada fish, ada amphibia, dan ada juga reptil. Pada C4 yaitu 100% insect dan 100% amphibia. Baik, di sini juga kita bisa melihat apakah dari warna-warna tersebut berapa dari jumlah instansinya. Ada 39, 23, 21, dan 18. Nah, setelah kita menggunakan metode ini, menggunakan metode scatter plot dan box plot, misalkan lagi kita ingin menggunakan metode MDS. Semuanya metodenya sama, tapi dalam pembentukan klasternya, tapi dalam sudut pandangnya atau pemecahan masalahnya itu berbeda-beda. Misalkan di sini, nah dapat dilihat C1 berwarna biru di dalam bentuk klaster. Nah, terus ada C2 berwarna agak merah, kemerahan, terus ada C4 warna coklat, terus C3 warna hijau. Nah, di sini ada beberapa titik-titik yang terhubung dan ada beberapa titik-titik yang tidak terhubung. Misalnya ini yang biru yang terhubung, ini termasuk dalam tipe mamalia atau kelas mamalia dalam kelas 1. Sedangkan kalau yang tidak terhubung, dia terdapat mamalia tapi
dalam tipe yang berbeda. Nah, sedangkan kalau yang di sini yang terhubung, dapat dilihat yang terhubung, yang di C2 dia termasuk dalam fish, sedangkan kalau yang tidak terhubung dia termasuk tipe amfibia. Artinya yang terhubung dengan garis dan yang berpisah dengan garis, walaupun mereka satu kelas, tetapi ada beberapa tipe di dalamnya. Dan itu bisa dikelompokkan dalam berdasarkan sesuai ketentuan. Nah, di sini yang kita lihat C4 ada invertebrata, ini kelas yang terpisah yaitu yang tidak terhubung, dan sekarang kalau yang terhubung dia termasuk invertebrata juga. Coba. Oh, di sini berdasarkan name. Ini name-nya clam, sedangkan kalau yang terhubung dia namanya ada yang slug, ada juga yang worm. Itu berdasarkan tipe-tipe yang telah di cluster. Terus kita beralih pada yang C3, yaitu hijau. Yang terhubung itu termasuk tipe bird, ada namanya hawk, ada juga namanya crow. Itu berdasarkan tipe yang telah di cluster. Sedangkan kalau kita mengecek yang tidak terhubung, ada bird namanya flamingo, termasuk dalam cluster 3. Nah, yang terakhir itu yang agak hijau. Ini yang termasuk kelas insect dengan nama mode dan house supply. Walaupun mungkin sama C4 dengan ini ya, tapi akan terpisah karena ini termasuk invertebrata, sedangkan yang ini insect berhubungan. Ini saling berhubungan tapi dengan titik yang berbeda. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai metode Cummins pada clustering dan menggunakan data pada Orange dengan beberapa cara-cara, yaitu dengan scatter plot, box plot, dan MDS. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi ini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.